Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Maria dari Seni Rupa Rombel A dengan NIM 230 2002 10. Saya Nisa Putri sama Seni Rupa dengan NIM 230 Oke. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan mengenai persepsi psikologi visual pada kios atau reptil. Oleh dosen pengampu Bapak Eko Sugiharto dan Bapak Dini. Oke, untuk yang pertama, jadi kita akan membahas latar belakang yang terlebih dahulu. Untuk latar belakang penelitian kali ini yaitu persepsi psikolog visual adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memahami informasi yang ditangkap oleh mata. Bidang ini mencakup aspek warna, ada gitu, bentuk, ruang, terus juga gerakan, serta berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian seperti menganalisis wajah atau membaca. Nah, dalam dunia desain sendiri, pemahaman tentang persepsi visual itu membantu desainer menciptakan karya yang lebih efektif dan menarik. Prinsip-prinsip ini juga diaplikasikan dengan teknologi seperti virtual reality dan augmented reality yang sangat bergantung pada persepsi visual. Nah, persepsi psikologi visual itu mencakup beberapa aspek penting, diantaranya tuh persepsi warna, bentuk, ruang, gerakan, dan ilusi optik. Dan itu perspektif yang terdiri dari berbagai sudut pandang juga menjadi bagian dari persepsi visual serta pengenalan objek yang familiar. Nah, teori Gestalt itu teori Gestalt yang menyatakan bahwa manusia cenderung mengorganisasikan elemen visual menjadi keseluruhan yang bermakna. Nah, prinsip-prinsip seperti kesamaan, kedekatan, terus kontinuitas dan penutupan membantu dalam merancang tampilan visual yang harmonis dan mudah dipahami. Nah, selain itu, warna itu memiliki konotasi emosional yang kuat. Misalnya kayak merah untuk energi, terus biru untuk ketenangan, terus selain itu juga ada tipografi. Nah, tipografi ini juga mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan dari formal hingga kasual. Selanjutnya itu ada tata letak visual. Nah, tata letak visual seperti keseimbangan, kontras, dan fokus itu mengarahkan perhatian pelanggan pada produk tertentu. Sementara pencahayaan menciptakan suasana yang sesuai, seperti mewah atau modern. Selain Gestalt, teori psikologi lainnya seperti teori arousal membantu menciptakan suasana optimal agar pelanggan merasa nyaman, tidak terlalu tenang atau tidak terlalu ramai. Nah, teori kognitif memfokuskan pada memudahkan perhatian atau pengambilan keputusan, sedangkan teori emosi mengarahkan desain untuk memicu emosi positif, seperti kebahagiaan, kenyamanan yang mendorong pembelian. Nah, menggabungkan prinsip-prinsip ini itu menghasilkan lingkungan belanja yang estetis dan psikologis menarik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai penelitian dari observasi yang kita lakukan di lingkar Coffee and Idea. Untuk penelitian bab 3 ini, jadi lingkar Coffee and Idea adalah kafe yang terletak di Jalan Tamrin, Semarang dengan tema alam dan konsep tradisional. Terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama memiliki area parkir dan teras outdoor smoking bar dan lain sebagainya. Untuk lantai kedua adalah area full smoking indoor dan outdoor dan musyola. Dekorasinya menonjolkan warna hijau dan putih dengan banyak tanaman dan furniture kayu. Terus juga pencahayaan kuning redam menciptakan suasana hangat dan nyaman. Pengunjung memuji kualitas makanan dan minuman, kebersihan tempat, serta suasana yang cocok untuk nongkrong atau bekerja. Kafe ini memiliki branding minimalis dengan logo berbentuk setengah lingkaran serta banyak spot foto menarik. Mereka juga aktif di media sosial dan bekerja sama dengan platform pengantar makanan seperti Shopee Food and GrabFood dengan diskon yang menarik. Oke, dan faktor yang membuat lingkar Coffee digemari antara lain adalah kenyamanannya,
dan lokasi strategis serta pelayanannya yang ramah. Oke, selanjutnya aku akan bacain sedikit. Jadi Lingkar Coffee ini tuh apa sih? Rangkumannya ya. Nah, deskripsinya sendiri itu Lingkar Coffee ya tadi kita melakukan observasi itu di Lingkar Coffee and India. Ini ada di Jalan Tamrin nomor 12 Sekayu, daerah Semarang Tengah ya khususnya, dan di kota Semarang. Nah, untuk waktu jam bukanya itu Lingkar Coffee mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Nah, selanjutnya kita akan membacakan soal analisis visual yang ada di Lingkar Coffee. Nah, kita akan menjelaskan ya lebih tepatnya ya. Yang pertama itu elemen visual retailnya tuh ada di situ, ada meja lengkung dengan material kayu tua, terus memiliki warna netral dengan penggunaan sofa dan rak buku dengan kayu tua. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, uraian analisisnya sendiri itu garis pada Lingkar Coffee cenderung ada pada konsep vintage, karena dengan uraian deskripsi tampak Lingkar Coffee menunjukkan kesan hangat, nostalgia, dan romantis. Nah, selanjutnya itu di gambar yang kedua, gambar ini itu terlihat ada lantai yang berupa ubin, terus langit-langit rendah dengan furniture kayu tua. Nah, ini tuh termasuk pada analisis bidang ya, karena pada Lingkar Coffee itu cenderung pada bidang kecil dan terbagi yang memberikan kesan intim, hangat, dan nyaman, seperti yang ada deskripsi Lingkar Coffee tadi. Kalau itu bersifat tradisional, terus nyaman dan hangat. Nah, selanjutnya untuk gambar ketiga itu terdapat jendela besar, pintu kaca, dan ada mural-mural daun juga. Nah, ini tuh termasuk pada analisis perspektif. Nah, pada Lingkar Coffee sendiri itu cenderung pada perspektif udara, di mana jendela besar yang mengarah pada jalanan menciptakan koneksi dengan lingkungan, dan pintu kaca yang menciptakan ilusi luas dan berubah. Jadi kita bisa sambil ngopi-ngopi bisa lihat jalanan di luar. Kita bisa, kalau misalnya hujan bisa sambil belok, kalau misalnya kayak ramai ya kita bisa lihatlah keadaan di luar itu gimana. Nah, yang keempat itu terlihat kalau atap dari Lingkar Coffee itu dominan kayu, terus temboknya lebih ke arah lembut dan bergerigi, furnitur kayu tua dan bulu, serta dekorasi tanaman hias. Nah, ini termasuk pada analisis tekstur. Nah, pada Lingkar Coffee sendiri itu cenderung pada tekstur alami, yang mana memberikan kesan hangat, nyaman, dan bersahabat. Terus ada juga terlihat pada gambar itu temboknya dominan pada warna putih dan hijau. Terus meja kursinya itu dominan warna coklat tua. Ini termasuk pada analisis warna. Nah, pada Lingkar Coffee sendiri itu cenderung pada warna analog, di mana menggunakan warna berdekatan pada roda warna menimbulkan kesan harmonis dan menenangkan. Pula dengan warna netral yang memberikan kesan bersih dan fleksibel, dan warna dingin yang memberikan kesan tenang, santai, dan produktif. Nah, warna netralnya sendiri itu ada warna putih, terus untuk warna dinginnya itu ada warna hijau sendiri. Terus untuk tambahan nih, Neng. Untuk tambahan tuh kita beberapa wawancara orang-orang yang ada di lebih ke pengunjung Lingkar Coffee. Di sana tuh kita mau observasi kira-kira tanggapan mereka tuh gimana sih tentang Lingkar Coffee. Nah, kita wawancara beberapa orang ya, di antaranya yang pertama itu ada Mas Jovan Adipta Yoga. Nah, Mas Jovan sendiri itu berumur 22 tahun dan dia tuh mahasiswa informatika UIN. Nah, katanya itu makanan di Lingkar memiliki kualitas yang bagus, rasanya enak dan cocok di lidah Mas Jovan sendiri. Nah, tempat smokingnya itu luas dan juga nyaman. Terus
apalagi itu Lingkar Coffee dekat sama Udinus. Nah, makanan yang disajikan juga katanya selalu bersih, kamar mandi juga bersih, dan tempat juga selalu nyaman. Dan kita juga pas makan di sana juga makanannya bener-bener visualnya tuh cantik juga, bener-bener ditata dengan rapi dan nggak ada makanan belepotan-belepotan, jadi bener-bener rapi juga. Nah, terus ada Mas Endrian Fauzi, itu dipanggil Rian sih kemarin ya. Beliau sendiri itu mahasiswa USM, umurnya 20 tahun. Nah, katanya itu latte yang dihasilkan Lingkar tuh selalu bagus karena Mas Rian sendiri itu pengunjung reguler yang ada di Lingkar Coffee. Nah, macamnya juga katanya enak, terus sesuai lah dengan lidahnya, dengan dia kan suka manis, terus katanya non smoking rasanya juga nyaman dan dingin, jadi cocok untuk mengerjakan tugas. Kamar mandi juga bersih. Nah, katanya pertama kali tahu Lingkar itu lewat Instagram, berarti itu promosinya cukup menarik gitu. Terus ada Mbak Natalia, itu umurnya 21 tahun, mahasiswi Universitas Katolik Jakarta atau Unika. Nah, katanya itu resepnya enak, harga murah, kualitasnya bagus, dan juga makanan yang biasanya juga enak seperti tadi kata Mas Yufan ya. Terus ada outdoor smoking yang bisa langsung ke jalan, jadi musiknya juga masuk di selera Mbak Natali. Plus ada tempat duduk sofa, jadi lebih nyaman. Nah, terus ada juga Mas Muhammad Aflah, itu dipanggilnya Aflah ya, umurnya 23 tahun dan dia itu berprofesi sebagai chef sendiri. Untuk chefnya dimana kami kurang tahu. Nah, katanya bahkan sebagai chef pun beliau bilang kalau makanan yang dihasilkan Lingkar tuh enak, suasananya juga cocok buat nongkrong, buat kerja, dan juga buat pacaran. Oke, lanjut. Nah, Mas Aflah sendiri ini bilang kalau beliau tuh awal tahu Lingkar itu karena ada flash sale Shopee. Nah, berarti itu menunjukkan ya bahwa Lingkar tuh banyak diskonnya. Jadi kayak salah satu promosinya ya lewat media sosial dan fitur-fitur online shop lah gitu. Nah, Mas Aflah sendiri cerita kalau beliau ini sering ke Lingkar untuk nongkrong dan rapat sama partner kerjanya. Lainnya ada Mas Angga Wisnumatika, beliau ini berusia 25 tahun. Nah, apa ya, karena kita beruntung juga ini ngewawancarain sosok barista dan brewers nih, cuman kita nggak tahu ya Mas Angga ini kerja di brewers mana ya, kita hanya tahu sebatas itu aja. Nah, katanya itu barista Lingkar itu seru-seru dan asik, dan tamu itu disambut dengan baik, jadi kayak setiap masuk pasti disambut kayak selamat datang di Lingkar Coffee. Bahkan ketika pas pulang juga kayak terima kasih kak sudah di jalan dan sebagainya. Bahkan kita berdua juga ngerasain ini ya, kayak bener-bener Kayak welcome banget ya, ramah intinya Ramah banget. ya. Terus selain itu juga banyak spot foto dan juga tempat entah buat smoking atau non smoking, jadi buat yang teman-teman perokok juga masih bisa nongkrong-nongkrong santai tanpa mengganggu teman-teman yang tidak merokok. Terus beliau juga bilang kalau latte sama cappuccino-nya itu katanya enak, dan latte art-nya juga keren-keren seperti yang tadi diutarakan sama Mas Rian juga. Terus pelayanannya juga oke, tempat rapi dan estetik. Terus kamar mandi juga bersih dan gitu. Lanjut, kesimpulan akan dibacakan oleh Indonesia. Oke, untuk kesimpulannya, jadi Lingkar Coffee ini sukses menciptakan atmosfer yang nyaman dengan konsep alami dan suasana rumahan. Desain interior berbahan kayu, tanaman hidup, dan pencahayaan hangat dengan warna natural. Tempat ini terasa sangat sejuk dan ramah lingkungan. Selain itu, kualitas makanan dan minumannya yang memuaskan serta pelayanannya yang sangat ramah menambah nilai plus bagi para pengunjung. Lokasinya yang strategis, ruangan yang fleksibel, dan promosi yang efektif membuat kafe ini sangat populer. Lingkar Coffee bukan hanya sekedar tempat ngopi, tapi juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi setiap tamu. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kita berdua yang membahas Lingkar Coffee. Ya. Untuk
sebelumnya maaf kalau misalnya kita tidak terlalu formal hari ini kan ya. Karena kita mengajak pemirsa untuk sama-sama menikmati presentasi kita berdua, jadi Iya. materi yang didapat juga lebih masuk. Lebih enjoy ya menikmati kita ya, maksudnya suasana yang kita bawa. Nah, analisis visual sendiri tuh nggak cuma tempatnya ya, Min. Itu juga dari visual makanannya itu menarik-menarik. Itu juga suasana juga nyaman, cozy, terus juga bikin PW juga buat orang-orang yang baru datang di sana gitu. Terus banyak lah pokoknya positif dari tempat ini gitu loh. Lingkar Coffee ini tuh bener-bener tempat yang worth it lah buat mahasiswa, buat nongkrong di situ juga. Terus juga nggak cuma mahasiswa doang guys, jadi kayak ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang nongkrong juga bisa masuk di situ. Bahkan kayak untuk rapat-rapat atau keluarga tuh juga masih masuk banget karena sangat nyaman ya. Right. Nah, gitu aja dari kita berdua. Teman-teman jangan lupa mampir ke Lingkar Coffee karena itu sangat cozy, asri dan nyaman. Dan ada 2 cabang guys Lingkar Coffee itu. Yang pertama di Tamrin, itu yang kedua di Tembalang. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jauh, kalian bisa cek di Google Maps di HP kalian masing-masing. Bintang berapa nih? Bintang 5 lah pokoknya, kan dari mulai mainannya, terus dari orang-orang yang ramah, terus juga dari makanan yang enak, minuman enak, dan di situ ada dessert guys, cheesecake. Aduh itu perfecto banget di situ. Iya, terus selain itu juga ada apa ya, barista breakfast, terus ada juga croissant, ada pastry juga, kayak lengkap lah, ada teh coklat, croissant almond, croissant butter, terus ada juga menu-menu baru setiap 3 bulan tuh pasti kita kalau ke sana kayak menu baru lagi, ada menu baru lagi. Itu aja dari kami. Dadah. Bye. Terima kasih.